Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan NPM 33419027. Di sini saya akan menjelaskan jurnal mengenai pelapisan silika pada stainless steel secara elektroforesis disertai anodisasi untuk perlindungan korosi. Presentasi kali ini merupakan tugas dari mata kuliah teknik pelapisan bahan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Indah Uswatun Hasanah, SSIMT. Outline yang dibahas pada kesempatan kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, yang keempat ada kesimpulan, dan yang kelima ada referensi. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Logam merupakan salah satu biomaterial sintetik, yaitu material yang dapat digunakan untuk menggantikan atau memperbaiki fungsi jaringan tubuh secara berkelanjutan atau sekedar bersentuhan dengan tubuh. Selain di bidang biomedis, logam juga banyak digunakan di industri otomotif, bahan peralatan di pabrik, dan peralatan rumah tangga. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah sifat logam yang mudah terkorosi, sehingga dapat berakibat buruk dan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketahanan korosi logam. Salah satu bahan yang digunakan sebagai alternatif lapis yaitu ada silika. Beberapa sifat dari lapisan silika yang dapat mendukung penggunaannya sebagai alternatif lapis yaitu adanya daya adhesi yang kuat, sifat penahan yang baik sehingga memungkinkan untuk menahan difusi uap air, ion-ion maupun oksigen ke permukaan logam sehingga dapat melindungi logam dari korosi. Selain itu juga silika memiliki ketahanan terhadap suhu dan zat-zat kimia yang cukup stabil. Pelapisan stainless steel dengan silika menggunakan sol-gel berbahan dasar TOS atau tetraethoxylene, MTES atau methyl triethoxylene dan sodium hydroxide menggunakan metode deep coating dan electrophoresis deposition atau EPD menunjukkan bahwa dari segi ketahanan terhadap korosi, pelapisan logam dengan EPD menghasilkan logam yang lebih tebal dan padat dengan sifat perlindungan yang lebih baik dibandingkan deep coating jika menggunakan sol yang encer dan stabil. Selain itu, beberapa kelebihan dari metode EPD ini yaitu biaya yang dibutuhkan lebih murah, lebih ramah lingkungan, dan laju deposisi lebih cepat. Selanjutnya yaitu ada metodologi. Yang pertama spesimen uji. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada natrium silikat, NaCl, KOH, asam oksalat, H2SO4, aquades, aseton, asam asetat glasial, dan isopropanol. Nah, untuk penelitian ini juga terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada pembuatan sol silika, di mana sol silika dibuat dari water glass dengan konsentrasi berat 2,5%. Larutan dilewatkan resin penukar ion H+ dengan perbandingan volume 1:1 selama 30 menit dan disertai pengadukan sehingga terbentuk silika acid dengan pH 2. Yang tahapan kedua yaitu ada anodisasi stainless steel. Sebelum proses anodisasi dilakukan, stainless steel yang akan dianodisasi diamblas terlebih dahulu dan kemudian direndam di dalam larutan H2SO4 0,1 m kurang lebih selama 10 menit. Dibilas dengan aquades dan terakhir dibilas dengan larutan aseton. Perlakuan tersebut bertujuan untuk menghasilkan kotoran dan karat yang masih menempel pada stainless steel. Karena pada saat anodisasi, permukaan logam harus bersih. Nah, lalu selanjutnya dilakukan anodisasi pada stainless steel yang telah diperatasi. Anodisasi dilakukan dengan asam oksalat sebagai larutan elektrolitnya. Tahapan yang ketiga yaitu ada deposisi elektroforesis. Pada proses elektroforesis larutan CH3COOH isopropanol SiO2 digunakan sebagai larutan
elektrolit, dan function generator sebagai sumber arus. Stainless steel dihubungkan dengan kutub positif sebagai anoda, dan karbon dihubungkan dengan kutub negatif atau sebagai katoda. Selanjutnya ada karakterisasi sol silika yang dihasilkan akan dianalisa oleh particle size analysis atau PSA untuk memperoleh distribusi ukuran dan zeta potensial sol silika. Stainless steel yang telah dianodisasi dan elektroforesis dianalisa dengan polarisasi linier dan elektrochemical impedance spektroskopi atau EIS untuk melihat ketahanan korosi logam serta karakteristik perlindungan korosi logamnya. Selain itu, dilakukan juga analisis scanning elektron mikroskopi atau pengujian SEM terhadap lapisan yang terbentuk pada permukaan stainless steel untuk melihat morfologinya. Selanjutnya yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada distribusi ukuran partikel. Nah, pada penelitian ini dilakukan pelapisan pada stainless steel dengan metode deposisi elektroforesis atau EPD yang disertai dengan anodisasi. Stainless steel dianodisasi dengan larutan elektrolit asam oksalat yang kemudian dilanjutkan dengan proses elektroforesis dengan larutan elektrolit asam asetat isopropanol sol silika. Sebelum proses elektroforesis, dilakukan analisa PSA terhadap sol silika untuk menentukan peletakan stainless steel saat proses elektroforesis. Hasil uji PSA dapat ditunjukkan pada gambar berikut, yaitu distribusi ukuran partikel silika, di mana dapat diketahui bahwa distribusi ukuran partikel sebesar 3,190 nm dengan zeta potensial min 31,96 MV. Dari analisa PSA dapat diperoleh bahwa zeta potensial yang bernilai negatif, maka dapat ditetapkan bahwa stainless steel pada proses elektroforesis dihubungkan dengan kutub positif atau anoda dan karbon sebagai elektroda lawan atau counter elektroda yang dihubungkan dengan kutub negatif atau katoda. Nah, selanjutnya yaitu ada morfologi stainless steel. Setelah dilakukan anodisasi dan elektroforesis, terlihat bahwa permukaan stainless steel terdapat lapisan tipis berwarna putih keruh. Secara fisik, lapisan yang terbentuk pada permukaan stainless steel setelah anodisasi dan setelah elektroforesis tersebut terlihat tidak ada perbedaan. Hal ini disebabkan lapisan silika yang terbentuk tersebut berwarna abu-abu transparan, sehingga secara fisik tidak terlihat ada perbedaan dengan logam yang hanya diberi perlakuan anodisasi saja. Morfologi lapisan yang terbentuk pada permukaan stainless steel dapat ditunjukkan pada gambar yang kedua. Nah, untuk gambar kedua A ini terdapat perbedaan, di mana untuk gambar kedua A ini stainless-nya itu dilakukan setelah anodisasi dan elektroforesis. Sedangkan untuk gambar yang kedua B menunjukkan bahwa setelah dilakukan anodisasi terbentuk lapisan yang berpori pada permukaan stainless steel. Pori tersebut nantinya akan menjadi tempat menempelnya silika pada proses elektroforesis. Sedangkan untuk gambar kedua C, terlihat bahwa setelah di elektroforesis terlihat terdapat silika yang menempel pada pori-pori lapisan hasil anodisasi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya warna putih pada permukaan lapisan, warna putih tersebut dapat menempel hanya di beberapa bagian permukaan pori saja. Selanjutnya yaitu ada pengaruh anodisasi. Sebelum dilakukannya elektroforesis, dilakukan anodisasi stainless steel dengan menggunakan asam oksalat dengan konsentrasi 0,5 m dan beda tegangan 2 volt dengan variasi waktu anodisasi. Dapat dilihat pada gambar yang ketiga, yaitu hubungan antara laju korosi dengan waktu anodisasi, di mana terlihat bahwa waktu anodisasi berpengaruh terhadap ketahanan korosi logam. Terlihat juga bahwa laju korosi logam tanpa perlakuan anodisasi dan elektroforesis
lebih besar dibandingkan dengan logam yang telah dilakukan anodisasi dan elektroforesis. Untuk logam yang telah dianodisasi dan elektroforesis, pada waktu anodisasi 10 menit sampai dengan 20, terjadi penurunan laju korosi yang kemudian laju korosi itu meningkat setelah waktu anodisasi selama 20 menit. Hal tersebut merupakan karena semakin lama waktu anodisasi, maka semakin tebal juga lapisan oksida yang terbentuk yang disebabkan oleh perpindahan ion-ion dalam larutan elektrolit yang semakin bertambah, di mana ion-ion tersebut merapat dan membentuk suatu lapisan oksida stainless steel. Selanjutnya yaitu ada hasil dari analisa EIS yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 1, di mana data tabel 1 ini merupakan parameter yang diperoleh dari penyesuaian model sirkuit ekuivalen dari hasil spektra impedensi pada analisa EIS. Yang dimana untuk RS ini merupakan hambatan yang disebabkan oleh larutan yang terjadi antara elektroda acuan dan elektroda kerja. Nah, sedangkan yang RF merupakan tahanan lapisan atau polarisasi, sedangkan Y0 merupakan admitan yang menunjukkan mudahnya arus mengalir melalui lapisan karena adanya pori, dan N merupakan suatu konstanta yang menunjukkan apakah lapisan bersifat sebagai resistor atau sebagai kapasitor. Selanjutnya yaitu pengaruh beda tegangan anodisasi terhadap ketahanan korosi karakteristik lapisan silika. Selain waktu anodisasi, beda tegangan saat anodisasi juga berpengaruh terhadap laju korosi dan karakteristik lapisan silika yang terbentuk. Nah, sedangkan untuk tabel yang ketiga itu merupakan parameter hasil analisa EIS yang tampak bahwa dari beberapa variasi voltase yang digunakan, nilai admitan yang paling kecil dan nilai tahanan lapisan yang paling besar diperoleh pada tegangan 10 volt. Yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, perlakuan anodisasi disertai elektroforesis pada stainless steel meningkatkan ketahanan korosi stainless steel. Yang kedua, waktu dan beda tegangan saat anodisasi berpengaruh terhadap ketahanan korosi serta karakteristik perlindungan korosi lapisan pada permukaan stainless steel. Sedangkan yang ketiga, lapisan dengan karakteristik perlindungan korosi paling bagus diperoleh pada lama anodisasi selama 20 menit dan beda tegangan sebesar 10 volt. Sedangkan laju korosi yang diperoleh adalah sebesar 0,0051 mm per tahun dengan nilai admitan dan tahanan lapisan masing-masing sebesar 0,001026 mAh dan 1,774 ohm. Nah, berikut referensi yang saya ambil dari jurnal teknik pelapisan bahan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.